Sebut saja namanya Ica. Ica adalah seorang karyawan baru yang bekerja di sebuah supermarket di salah satu kota besar. Supermarket itu baru berdiri selama kurang lebih 6 bulan. Ica ditempatkan di bagian informasi yang jam kerjanya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu shift 1 masuk pukul 9 pagi sampai pukul 4 sore. Sedangkan shift kedua masuk pukul 2 siang sampai pukul 10 malam. Dikarenakan Ica adalah karyawan baru, dia pun dibuat masuk siang yaitu shift 2 yang pulang pukul 10 malam. Hari pertama, Ica sangat bahagia dan penuh semangat untuk bekerja. Namun, ada hal yang membuat Ica cukup heran. Para senior dan karyawan-karyawan di sana terlihat takut melewati lift gudang yang terletak di sudut kanan. Lift itu khusus karyawan yang digunakan untuk naik turun lantai. Lift itu juga bisa digunakan untuk membuang sampah keluar supermarket. Ada 2 lift khusus karyawan, satu terletak di sudut kiri, sedangkan yang satu lagi terletak di sudut kanan. Tetapi entah kenapa seluruh karyawan lebih memilih sempit-sempitan di dalam lift sudut kiri daripada harus menggunakan lift yang terletak di sudut kanan. Hari ini adalah hari pertama Ica bekerja. Ica dan kedua seniornya harus buru-buru naik ke pusat informasi untuk menggantikan posisi karyawan shift pertama yang akan beristirahat. Saat hendak menuju informasi, tepatnya di lantai 2, lift sudut kiri sangat padat antrian. Para karyawan yang berebut ke lantai 2. Dengan terpaksa, kedua senior ini pun mengajak Ica untuk naik ke lantai 2 dengan menggunakan lift yang terletak di sudut kanan. Betapa kagetnya Ica ketika mendapati lift sudut kanan yang kosong. Tidak ada satupun karyawan yang mengantri di sana. Padahal lift ini sangat sepi. Kenapa mereka malah memilih sempit-sempitan di lift sebelah sana ya? Batin Ica kebingungan. Lift itu pun terbuka. Tanpa pikir panjang, Ica dan kedua seniornya masuk ke dalam lift tersebut. Entah kenapa, suasana di dalam lift ini terasa sangat dingin dan mencekam. Sesaat, Ica menyaksikan kedua seniornya bergandengan tangan dengan wajah pucat seperti sedang ketakutan. Lebih anehnya lagi, waktu di dalam lift seperti berputar sangat lama, padahal hanya butuh menaiki 1 lantai saja. Tiba-tiba, terdengar suara seorang wanita sedang menangis. Ica menatap kedua seniornya. Dengan polosnya, ia berkata, "Kak, dengar suara orang menangis nggak? Kayaknya ada yang menangis deh." Kedua seniornya pun saling melempar pandangan. "Mungkin suara dari informasi," jawab salah seorang seniornya. "Sudah, jangan bicara lagi," perintah senior lainnya. "Baik kak," jawab Ica singkat tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun. Suara tangisan itu semakin terdengar jelas dan sangat nyaring, seperti ada wanita yang menangis di antara mereka. Ica masih berpikir positif. Ia menduga bahwa ada seorang wanita yang menangis di dekat mikrofon pada bagian informasi, sehingga terdengar sampai ke dalam lift. Tiba-tiba, terdengar suara lift, pertanda bahwa mereka telah sampai di lantai 2. Ica dan kedua seniornya bergegas keluar dan meninggalkan lift tersebut. Ica yang kebingungan hanya bisa mengikuti kedua seniornya itu dengan langkah kaki yang sangat cepat. "Ica," sapa salah seorang karyawan wanita
yang kebetulan masih baru juga. "Eh, Mita, shift berapa?" kata Ica. "Shift 1. Kamu shift 2 ya?" jawab Mita, karyawan baru tersebut. "Iya." "Oh iya, tadi perempuan yang nangis di informasi siapa sih? Apa dia nggak malu ya? Suara tangisannya sampai terdengar ke dalam lift loh," tanya Ica. "Hah? Nggak ada yang nangis kok. Aku sudah dari tadi pagi di sini loh. Belum ada kemana-mana. Dan nggak ada suara orang nangis tuh," jawab Mita membuat Ica sedikit bingung. "Tadi ada kok, suaranya jelas banget lagi. Tanya aja sama seniorku yang tadi kalau nggak percaya." Namun tiba-tiba, "Ica, buruan sini. Kita mau pergantian shift," panggil seniornya. "Oh iya kak," jawab Ica. "Aku pergi dulu ya, Mit. Bye," ucap Ica berpamitan sembari melangkah pergi. Sesampainya di informasi, kedua seniornya tampak sedang menceritakan kejadian yang telah terjadi di dalam lift barusan. Ica yang menyaksikan itu berpikir bahwa cerita seniornya itu sangat berlebihan. Saat sedang asik bercerita, tiba-tiba seorang karyawan datang dan mengatakan bahwa ada karyawan baru yang kesurupan di dalam lift yang terletak di sudut kanan. Karyawan baru itu adalah Mita, teman Ica yang tadi ia temui. Berdasarkan gosip-gosip yang beredar, Mita masuk ke dalam lift hanya sendirian. Hal itu membuat senior menyuruh Ica untuk tidak pernah masuk sendiri ke dalam lift tersebut. Hari kedua bekerja, lift sudut kanan tetap kosong, tanpa antrian. Namun, hari ini Ica dan seniornya naik ke lantai 2 dengan menggunakan lift sudut kiri. Ica tak habis pikir menyaksikan sikap seluruh karyawan yang sangat berlebihan. Gosip-gosip tentang lift sudut kanan pun makin terdengar jelas di telinganya. Gosipnya lift sudut kanan itu berhantu. Setiap hari ada tangisan wanita yang terdengar di dalamnya. Sudah banyak karyawan baru yang kesurupan saat masuk ke dalam lift tersebut. Ica yang mendengar itu tidak menyimpan rasa takut sama sekali. Ia tidak percaya dengan hal begituan. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Customer yang berbelanja di supermarket ini masih sangat ramai. Kedua senior Ica tampak sibuk melayani pelanggan. Sedangkan sampah di informasi harus dibuang setiap malam pukul 9. Ica yang masih merupakan karyawan baru berinisiatif untuk pergi membuang sampah sendirian tanpa ditemani oleh seniornya. Ia pun bergegas mengumpulkan sampah-sampah dan mengangkutnya. Saat hendak memasuki lift, sejenak ia terlihat kebingungan untuk memilih lift mana yang akan digunakannya untuk turun membuang sampah. Lift sudut kiri letaknya cukup jauh darinya, sedangkan lift sudut kanan berjarak sangat dekat. Namun gosipnya sangat horor. Ica yang tidak percaya hal mistis pun memutuskan untuk turun melewati lift sudut kanan. Ia pun masuk ke dalam lift tersebut. Suasana lift sudut kanan sangat jauh berbeda dengan suasana lift yang terletak di sudut kiri. Namun Ica tetap berpikir positif dan menganggap hal ini adalah wajar. Tak berapa lama kemudian ia telah sampai ke bawah. Ia pun bergegas membuang sampah dan segera kembali masuk ke dalam lift itu. Namun entah kenapa tiba-tiba saja waktu sangat lama saat hendak kembali ke lantai 2. Suara tangisan itu pun kembali terdengar.
Semakin lama, suara itu semakin sangat jelas terdengar di telinga. Suasana lift pun semakin terasa mencekam. Seketika bulu roma Ica berdiri. Tiba-tiba saja ia teringat akan gosip-gosip yang mengatakan penampakan seorang wanita menangis di dalam lift ini. Lampu lift tiba-tiba saja kedap-kedip sebanyak 3 kali. Perasaan Ica semakin tidak enak. Tanpa berpikir panjang, ia membuka ponselnya dan mengirimkan pesan kepada seniornya bahwa ia berada di lift sudut kanan. Namun tiba-tiba lift berhenti berjalan. Ica pun terjebak di dalamnya. Suara tangisan itu pun terdengar semakin keras, seakan sangat dekat dengan telinganya. Dengan cepat, ia pun menelpon seniornya. Beruntungnya lift kembali berjalan normal. Dan tak lama kemudian ia telah sampai ke lantai 2. Ketika pintu lift terbuka, ia mendapati seniornya, manajernya, dan karyawan lainnya berada di hadapannya. Ica pun terjatuh lemas. Saat ia tersadar, ia telah berada di ruangan istirahat yang ditemani oleh senior-seniornya. Tak lama kemudian manajer datang menghampirinya dan bertanya kepadanya apa yang baru saja terjadi. Ica pun menjelaskan semuanya secara detail. Kejadian ini menyebabkan Ica dan karyawan lainnya pulang lebih lama. Keesokan harinya, lift itu pun ditutup permanen. Tadi malam manajer menceritakan hal yang telah terjadi di sana sebelumnya. Dulu, ketika supermarket ini baru saja dibuka, ada seorang karyawan wanita bernama Vina. Saat itu, Vina mendapat jam kerja shift kedua, yaitu masuk siang dan pulang malam. Malam itu saat hendak tutup toko, Vina pergi membuang sampah sendirian tanpa memberitahu siapapun. Sehingga tidak ada seorang pun yang tahu akan hal itu. Toko pun ditutup, listrik-listrik dimatikan. Karyawan di supermarket ini sangat banyak, jadi tidak ada yang sadar dengan keberadaan Vina. Hingga keesokan harinya, Vina ditemukan di dalam lift yang terletak di sudut kanan dalam keadaan tak bernyawa. Sejak saat itu, sering terdengar tangisan wanita di dalam lift tersebut. Cerita pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian pernah mengalami hal mistis, boleh cerita ke dalam komentar. Nanti kita akan up ceritanya di channel Cerita Tak Kasat Mata. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.